Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Nuraidin dengan NIM 2280190047. Di sini saya akan membahas kajian mengenai suatu fenomena terbentuknya Pulau Zalzalakoh di negara Pakistan. Selamat menyimak. Ya, jadi proses terbentuknya Pulau Zalzalakoh. Jadi bagaimana sih prosesnya? Prosesnya itu terbentuknya terbilang itu sangat jarang terjadi karena munculnya pulau ini akibat oleh gempa bumi. Jadi pada tahun 2013 terjadi gempa di Baluchistan di negara Pakistan dengan sebesar 7,7 skala Richter yang menciptakan pulau baru di dekat pelabuhan Gwadar. Jadi lokasi ini berada di atas zona subduksi Makran. Nah, yang dimana zona subduksi itu adalah area di mana dua lempeng bertemu yang membentuk deretan gunung berapi dan gempa bumi. Nah, jadi pada daerah di dekat pulau ini itu memang sering terjadi gempa yang berukuran besar. Yang dimana peristiwa tersebut terjadi akibat subduksi lempeng Arab ke arah utara di bawah lempeng Eurasia. Membentuk sebuah busur pulau. Nah, jadi jadi di sini nih dari lava yang keluar itu akan turun ke bawah dan lavanya itu akan membadat bertambah besar hingga membentuk sebuah busur pulau. Jadi prosesnya itu yang sering terjadi adalah karena lava. Nah, sedangkan untuk kasus Pulau Zalzalakoh ini terjadi karena gempa bumi. Nah, jadi bisa dibilang proses terbentuknya Pulau Zalzalah ini sangat lazim terjadi. Jadi ini sangat jarang terjadi. Namun, karena pergerakan vertikal dari lempengan bumi ini cukup wajar untuk di daerah Pakistan tadi. Jadi ini tuh bisa terjadi dalam kasusnya karena lempengan bumi ini berada dalam posisi yang sangat dekat dengan permukaan bumi. Oke, nah sekarang jadi untuk fenomena terbentuknya Pulau Zalzalah ini telah dirangkum oleh Muhammad Saifullah beserta rekan-rekannya pada artikel ilmiah yang diterbitkan di tahun 2019 dengan judul Computation of Temporal Decline to a Venice Island, a Case Study of Zalzalakoh. Jadi ini tuh membahas studi kasus dari munculnya pulau hingga lenyapnya atau menghilangnya pulau tersebut. Nah, jadi dibahas sekitar 4 dekade yang lalu, zona subduksi itu ditemukan di sepanjang pantai Makran yang diamati dengan aktivitas seismik tinggi. Oke, jadi dari hasil pengamatan itu ditemukan bahwa lempeng Arab tersubduksi di bawah lempeng Eurasia. Jadi karena ada daerah subduksi atau zona subduksi, jadi wilayah ini tuh cukup aktif secara seismik. Jadi dari 14 dari 23 gempa kuat ini terjadi di sepanjang pantai Makran. Oke, lanjut. Nah, itu kan tadi setelah munculnya Pulau Zalzalah di pantai Makran ini. Nah, di sini dijelaskan ciri-cirinya. Jadi, pulau yang muncul ini tuh bisa dibilang pulaunya itu sangat kecil ya. Dengan tingginya hanya 60 kaki, lebarnya 100 kaki, dan panjangnya itu cuma 250 kaki. Nah, namun yang muncul di atas permukaan air ini hanya sedikit.
Jadi 99%-nya itu berada di dalam air. Setelah ukuran kita akan membahas permukaannya. Jadi permukaan yang muncul di atas permukaan air ini, permukaan itu solid. Jadi kita bisa menginjak pulau tersebut. Nah, namun pada permukaannya terdiri campuran pasir, lumpur, dan air. Dan juga ada celah-celah pada permukaannya. Lalu ditemukan juga nih pada pulau ini terdapat gas metana. Nah, yang ditemukannya itu ada pada lumpur-lumpur di pada celah-celah tersebut. Jadi ini tuh mengeluarkan gas metana sehingga pada pulau ini tuh dilarang untuk menyalakan api. Lalu yang keempat ini waktu. Jadi maksud waktu ini karena struktur pulau ini tuh mudah terkikis ya oleh gelombang laut. Jadi itu munculnya itu hanya sebentar. Menurut para ahli ini tuh munculnya mungkin hanya sekitar beberapa bulan saja. Karena itu tadi, pulau ini mudah terkikis oleh gelombang air laut. Nah, sekarang karena sudah dibahas nih tadi menurut para ahli bahwa pulaunya ini akan bisa menghilang lagi atau terkikis oleh gelombang air laut. Jadi di sini ada gambar dari NASA di mana pada tahun 2013 ini sebelum kejadian gempa. Sebelum ada kejadian gempa di sini di samping pesisir pantainya ini itu tidak ada pulau ya. Jadi masih kosong. Nah, lalu yang kedua, setelah terjadinya gempa pada bulan September ya tahun 2013 ini sudah muncul nih pulau barunya. Itu segini ya, kecil, pulau ini kecil. Nah, lalu 3 tahun setelahnya pulau ini tuh mulai perlahan tidak terlihat dari satelit yang dikirim oleh NASA. Jadi, lalu setelah 2019 pada bulan April tanggal 27 ini pulaunya sudah tidak terlihat sama sekali ya dari satelit. Nah, jadi kenapa nih kok bisa setelah muncul setelah beberapa 6 tahun kemudian ini tuh sudah menghilang lagi. Nah, setelah ini dijelaskan sebelumnya itu karena strukturnya itu mudah terkikis oleh gelombang air laut. Nah, lalu menurut Saifullah dan teman-temannya itu menjelaskan bahwa salah satu alasan ini adalah penurunan karena tekanan internal gas yang semakin dingin tepat waktu. Jadi pada saat terjadi gempa bumi, terdapat tekanan gas yang sangat besar yang berkurang seiring waktu yang menyebabkan menyusutnya dan memundurkan massa daratan yang membengkak. Nah, lalu alasan lain menjelaskan bahwa hilangnya itu karena tergelincir bahan mentah di bawah dasarnya. Jadi bisa dijelaskan juga bahwa pada di bawah permukaan air itu juga dapat terkikis oleh permukaan air. Nah, ya, cukup sekian dari saya. Dari studi kasus mengenai fenomena munculnya Pulau Zalzalakoh di Pakistan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.